Selamat siang, selamat datang Ibu. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Ini enaknya mau saya panggil siapa Bu? Ibu atau mungkin ada panggilan yang lebih nyaman? Ibu saja ya, Ibu saja, baik. Dengan Ibu siapa sebelumnya? Ibu Murwa. Ibu Murwa, oke. Selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya ya Bu ya. Nama saya Novanza Prima sebagai mahasiswa Prodi Gizi di Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo yang akan memimpin sesi konseling kita nanti. Sebelumnya Ibu datang ke sini, apakah ada keluhan atau permasalahan gizi yang sedang Ibu hadapi? Iya, ada beberapa keluhan, Mbak. Seperti Yang apa Ibu? akhir-akhir ini tuh sering kayak keringan, terus tangan tuh suka kebas, sama Ya. kaki kalau bangun tidur tuh kaku-kaku. Terus sama cepet lelah, juga ada apa ya? Pandangan tuh kadang-kadang kabur gitu. Oke. Ibu kalau kadang-kadang suka pusing tidak Bu? Jika habis duduk langsung berdiri gitu, apakah Ibu merasa pusing? Enggak. Enggak, oke. Sebelum kita mulai konsultasi kali ini, izinkan saya menjelaskan mengenai SOP-nya ya Bu ya. Jadi ada SOP durasi, di mana durasi yang akan kita jalankan adalah 30 menit ke depan. Dalam 30 menit ke depan itu nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah dengan waktu 30 menit tersebut Ibu merasa keberatan atau mungkin setelah ini Ibu mungkin ada acara? Enggak, Mbak. Enggak apa-apa. Tidak ada? Berarti aman ya Bu ya? Iya. Oke, kita sepakati waktu konseling kita 30 menit ke depan ya Bu. Iya, Mbak. Oke. Apakah sebelumnya Ibu sudah melakukan pengukuran terkait berat badan dan tinggi badan? Oh iya, ini ada datanya. Oke, terima kasih Ibu. Jadi berat badan Ibu sekitar di sini 56 ya Bu ya? Iya, 56. Dengan tinggi badannya 155. Iya. Oke. Sebelum kita bahas status gizi Ibu, apakah Ibu setuju untuk menandatangani surat kesediaan di sini? Iya, enggak apa-apa. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Baik, izinkan saya untuk menghitung status gizi atau indeks massa tubuh Ibu terlebih dahulu ya Bu ya. Iya, Mbak, monggo. Baik Ibu, di sini saya sudah mendapatkan status gizi Ibu atau indeks massa tubuh Ibu, di mana di sini hasilnya adalah 23,3 ya Bu ya, yang artinya normal. Iya. Ya begitu, di mana batas normalnya adalah 18,5 hingga 24,9 atau 25. Oh, Begitu Bu. Iya, jadi kategori status gizi Ibu di sini normal ya Bu ya. Iya. Baik. Selanjutnya, apakah Ibu merasa ada keluhan lain yang Ibu sedang jalani atau hadapi akhir-akhir ini? Ya itu tadi, Mbak, yang udah saya sebutkan tadi tuh. Beliungan gitu ya Bu ya? Iya, kelingan itu capek. Mm-mm. Tuh cepet capek gitu. Cepet mudah lelah. Iya. Oke. Sama kadang kebas-kebas gitu Tangan sama kaki. Iya, itu kalau bangun tidur, terutama kalau enggak selain bangun tidur tuh enggak biasa aja, enggak kebas-kebas. Kalau Ibu sedang beraktivitas gitu juga suka kebas atau tidak Bu? Enggak. Kalau berolahraga gitu Bu? Enggak. Enggak juga, berarti waktu bangun tidur saja ya Bu? Iya.
Seringnya waktu bangun tidur saja. Oke. Apakah Ibu merasa akhir-akhir ini mual, ingin muntah gitu, Bu? Ada tidak gejala-gejala seperti itu? Rasanya enggak. Oke, Enggak. enggak ada. Selanjutnya, apakah Ibu merasa di punggung Ibu setelah beraktivitas merasa berat, Bu? Kalau pegel ya, kadang-kadang Pegel. pegel. Oke. Baik. Lalu berdasarkan dari data lab yang telah Ibu berikan mengenai tekanan darah, gula darah, dan kolesterol, di sini saya juga mendapatkan kesimpulannya ya Bu ya, di mana tensi darah Ibu di sini normal 120/80. Ya, sistoliknya 120 dan diastolnya 80. Yang mana normal sistoliknya itu 110 hingga 130 dan diastolnya adalah 70 hingga 90. Gitu. Ya. Untuk gula darahnya Ibu di sini perlu diperhatikan ya Bu ya. Di sini Ibu gula darahnya 226, yang artinya ini termasuk tergolong tinggi Bu. Oh, gitu Iya. ya. Karena normalnya di sini hanyalah 200. Ya, di datanya Ibu di sini 226. Terus harus gimana itu, Mbak? Oke, ini nanti akan kita intervensi lagi Bu, lalu kita temukan solusi atas permasalahan Ibu ya Bu ya. Iya, Mbak. Oke, jadi di sini uric acidnya juga Ibu normal untuk perempuan yaitu 4,7, yang mana normalnya itu kurang dari 6. Dan yang di sini juga perlu diperhatikan Ibu, kolesterol Ibu di sini sangat tinggi. Di sini 232, yang mana harusnya itu kurang dari 200 saja, Bu. Oh, gitu. Betul. Jadi di sini yang perlu kita tekankan dan perhatikan mengenai gula darah Ibu dan kolesterol ya Bu ya. Gula darah tinggi dan kolesterolnya tinggi. Selanjutnya, kira-kira asupan makan Ibu kemarin apa saja ya Bu? Boleh Yang saya tahu? kemarin? Iya, Kemarin dari sarapan coba. kalau dari sarapan itu saya itu biasanya nasi, terus sama sayur, sama lauknya. Kalau sayurnya tuh oseng kangkung, sama lauknya tempe goreng sama tahu. Tempe goreng Tahu goreng. dan tahu goreng. Iya. Ini untuk nasinya berapa centong Ibu? 1,5. 1,5 centong. Untuk sayur oseng kangkung ini kira-kira seberapa banyak? Berapa? 2 sendok mungkin ya. Oke. Tempe dan tahunya masing-masing 1 buah ya? Iya, 1 potong. 1 potong. Terus sama es teh. Minumnya es teh Bu? Iya. Oke. Untuk makan siangnya Ibu ada makan apa saja? Makan siang itu seperti biasa nasi juga. Nasi. Sama sayurnya itu sayur sop. Sayur sop. Sop wortel kentang. Terus sama ayam goreng 1 potong. Kentang dan ayam goreng. Mohon maaf Ibu, tadi nasinya berapa? Sebanyak apa? 1,5 centong juga. 1,5 centong, oke. Berarti makan siangnya ada nasi 1,5 centong, sayur sop yang isinya wortel dengan kentang, dan ayam goreng ya Bu ya, 1 potong. Iya Mbak. Oke, untuk makan malamnya bagaimana Ibu? Makan malamnya kemarin malam itu menunya nasi padang. Nasi padang? Iya. Berarti menggunakan daun singkong, betul Bu? Iya, sayurnya daun singkong. Daun Lauknya singkong. ikan goreng. Ikan goreng tepung. Oke. Bolehkah saya bertanya Bu, untuk jenis tempe goreng dan tahu goreng apakah tadi menggunakan tepung? Iya. Oke. Kan itu kayak mendoan gitu. Oke.
Lalu untuk ayamnya juga apakah menggunakan tepung? Ayamnya juga pakai tepung. Oke, baik Ibu. Minumnya yang siang air putih, terus yang malam itu minumnya juga teh panas, teh manis. Teh manis panas Iya, ya Bu ya. iya. Kalau boleh tahu, apakah Ibu ada mengkonsumsi camilan lain selain makan sarapan, siang, dan malam ini? Iya. Apa Seringnya kalau boleh ya tahu, Bu? tuh kadang kue ringan gitu. Kue Terus ringan. ada juga mochi dan sejenisnya lah. Itu kemarin itu Bu dikonsumsinya? Iya. Kue ringan, mochi. Mochi ini yang ada isiannya atau Iya, yang ada ini? isiannya yang ada rasa-rasa. Seperti Kayak rasa coklat, kacang, stroberi gitu. kemarin Ibu konsumsi berapa buah Ibu? 3 biji, kan itu satu kemasan 3 biji. Oke. Untuk minumannya, apakah Ibu ada konsumsi lain selain es teh dan air putih? Es teh, kalau malam teh manis, kadang-kadang kalau di sore itu kadang-kadang susu. Kadang susu. Susu Untuk hangat. air putih Ibu biasanya konsumsi sehari ada berapa gelas? Kadang 3, kadang 4, kadang 5. Biasanya paling sering? Paling sering di antara itu di antara 3 sampai 5. Kalau nggak 3, 4 ya 5 ya Bu Iya. ya. Oke. Dari data asupan Ibu ini sepertinya yang saya dapatkan hasilnya untuk air putih ini sepertinya rada kurang ya Bu ya. Dan untuk lauknya ini Ibu kebanyakan digoreng seperti tahu goreng, tempe goreng, ayam goreng, dan juga ikan goreng. Ini semuanya pengolahannya digoreng ya Bu ya. Iya. Jadi melihat kadar kolesterol Ibu di sini datanya tinggi, mungkin alangkah baiknya jika pengolahan yang seharusnya tadi digoreng bisa diganti dengan Ibu membeli seperti tempenya dibacem atau ayamnya di kecap atau di bumbu seperti lainnya ya Bu ya. Dipepes gitu ya. Iya, nah ikannya juga itu bisa dipepes, dikukus gitu ya. Iya Bu. Jadi nggak digoreng terus gitu ya. Betul. Nah di sini juga Ibu kan sebelumnya gula darahnya tinggi ya Bu ya. Dan di sini konsumsi Ibu tehnya tuh lumayan sering. Dalam satu hari Ibu ada konsumsi 2 Kadang gelas. 1, kadang 2. Oke. Es teh itu biasanya Ibu penggunaan gulanya berapa? Berapa 1 sendok setengah, 1 setengah Iya. sendok. Nah itu juga terbilang tinggi ya Bu ya. Jadi kalau bisa dikurangi. Kalau gitu, 1 sendok gitu enggak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Kira-kira Ibu sanggup tidak jika dikurangin? Iya, enggak apa-apa. Oke. Semisal Ibu masih merasa sedikit keberatan, mungkin Ibu bisa menguranginya sedikit demi sedikit dulu ya Bu ya. Iya, Oke. Lalu untuk air putihnya ini kalau bisa ditingkatkan ya Bu. Karena normalnya itu adalah 8 gelas per hari. Itu masih kurang ya Mbak? Kalau 5 gelas masih kurang ya? Iya Ibu, betul. Di sini untuk varian sayurnya beragam ya Bu ya, sudah bagus dipertahankan. Lalu apakah Ibu suka mengkonsumsi seperti buah-buahan? Buah-buahan ya. Suka seperti apa tuh Bu Pisang, buahnya? Pepaya, mangga. Oke, itu sudah bagus Ibu. Dan saya ingin menyarankan satu buah yang memiliki kandungan lemak yang baik Ibu. Apa itu Mbak? Kayak alpukat itu juga dikonsumsi baik, juga bisa untuk mengganjal perut gitu. Di jus atau di apa itu Mbak? Di jus baik, dimakan langsung itu lebih baik. Gitu. Iya, pakai gula kan enggak usah? Kalau bisa nggak usah ya Bu ya. Gitu ya. Kalau Ibu mau pun mungkin sedikit saja tidak apa-apa, dan itu jangan terlalu sering. Kalau itu Mbak kadang-kadang Iya. Kalau itu kadang-kadang kan pakai makan pakai telur gitu. Itu telur itu aman nggak kalau buat kolesterolnya? Sebenarnya gimana ya Bu? Mungkin kalau dari pengolahannya direbus itu lebih baik, namun
lebih baik lagi jika ibu tidak mengkonsumsi bagian kuning telurnya, karena di telur itu lemak yang paling tinggi itu berada di kuning telurnya ibu. Ya. Berarti kalau makan putihnya aja ya Mbak, putih telurnya aja Iya gitu. ibu suka mengkonsumsi telur kah? Iya. Oke, mungkin next time ibu bisa konsumsi putihnya saja ya Oh bu ya. gitu ya. Iya. Yang kuningnya di skip ya Mbak ya. Mm-mm. Oh gitu. Iya betul ibu. Kira-kira dari asupan makan ini apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Itu tadi ya, kalau bangsa kayak seafood gitu masih boleh nggak ya Mbak? Kayak Seafood. jeroan gitu, itu nggak boleh atau boleh ya? Nah, kembali lagi melihat dari kolesterol ibu yang tinggi, alangkah baiknya untuk seafood dan jeroan tadi dihindari dulu, karena ragam-ragam seperti seafood dan jeroan itu mengandung lemak yang tinggi bu, kolesterolnya tinggi. Iya, jadi mungkin bisa dihindari dahulu ya bu ya. Iya. Berarti dikurangi ya Mbak. Iya. Dan untuk saran saya untuk penggunaan bahan makanan seperti ayam, mungkin ibu bisa menggunakan ayam yang bagian dagingnya saja. Hindari ayam dengan yang ada kulitnya gitu. Oke. Berarti yang dimakan itu yang dalamnya, dagingnya ya. Iya, seperti dada begitu. Iya. Kulitnya nggak boleh dimakan ya Mbak. Iya. Kira-kira dari yang telah barusan saya paparkan, apakah ibu sudah mengerti mengenai asupan makanan dan bahan makanan yang dianjurkan dan tidak? Iya. Boleh saya meminta ibu untuk mengulang kembali, apakah ibu menangkap dari perkataan saya barusan? Kalau dari yang dijelaskan Mbak tadi tuh, untuk mengurangi kadar kolesterolnya harus makan yang mengurangi makanan seperti gorengan. Betul. Terus seperti seafood. Terus karena saya suka telur, berarti kuning telur juga harus dihindari. Ya, betul sekali Bu. Terus buah yang disarankan, alpukat itu sangat disarankan untuk mengurangi kadar gula darahnya, berarti harus mengurangi kadar gula. Betul, yang Ibu, manis-manis. Oke, saya kira ibu sudah menangkap apa yang saya jelaskan barusan ya Bu ya, dengan sangat baik. Selanjutnya saya ingin bertanya Bu, kira-kira ada nggak riwayat penyakit ibu sebelum ini? Riwayat penyakit sepertinya nggak ada Mbak. Tidak ada. Iya. Oke, kalau riwayat penyakit dari keluarga ibu sebelumnya? Rasanya juga kayaknya nggak ada. Baik. Jika saya boleh tahu, Ibu Murwa ini pekerjaannya sebagai apa ya Bu? Wira swasta Mbak. Wira swasta. Iya. Ibu tinggal bersama dengan siapa saja Bu? Dengan keluarga ya, suami dan anak-anak, 2 anak saya. Anaknya masih kecil-kecil atau sudah besar? Sudah besar. Oke. Lalu untuk di daerah Ibu, Limbangan ya, apakah ada kegiatan untuk menjaga lingkungan kebersihan gitu Bu? Oh, ada Mbak, kan itu ada Jumat bersih, tapi kalau di tempat kami itu Minggu bersih, jadi setiap minggu tuh ada kegiatan bersih-bersih lingkungan. Oke. Ibu Murwa ini kan usianya 46 tahun ya Bu ya. Dan ini kan termasuk golongan kepralansia. Nah, apakah di daerah Ibu ini ada posyandu untuk lansia? Oh iya, ada. Dan ada? Itu aktif di sini. Oke. Apakah Ibu juga mengikuti kegiatan tersebut? Iya. Oke. Kegiatannya biasanya seperti apa saja ya Bu? Itu kegiatannya tuh penimbangan, terus pengukuran lingkar lengan, terus ada pengukuran tensi, sama konsultasi. Kalau konsultasi itu kalau ada keluhan-keluhan gitu, terus nanti kalau
memang perlu untuk diberikan obat gitu. Oke, Bu. Berarti di sana ada petugas kesehatan juga ya, Bu ya? Iya, ada sama bidan desa, Mbak, sama Baik. kader-kader posyandonya. Oke, mungkin mohon maaf, izinkan saya menanyakan terkait pertanyaan yang lebih sensitif. Mungkin apakah Ibu ada konsumsi seperti minuman bersoda, Ibu? Enggak. Tidak ya, Bu ya? Jika jamu-jamuan gitu, Bu, mungkin? Ya, itu juga nggak suka saya. Oke, tidak konsumsi. Obat-obatan? Obat-obatan juga enggak. Obat-obatan tidak juga ya, Bu ya? Untuk aktivitas olahraga Ibu, kira-kira apakah Ibu suka berolahraga? Olahraga kadang-kadang, Mbak, tapi nggak rutin, paling seminggu sekali. Seminggu sekali. Biasanya olahraganya jenis seperti apa, Bu? Jalan pagi aja, Jalan pagi. Durasinya boleh saya tahu kira-kira berapa? sekitar 30 menit. 30 menit. Oke. Tadi seminggu berapa kali, Bu? Kan biasanya sekali, 30 menit. paling sering 2 kali. Baik, saya mengerti. Oke, ini tadi sudah saya cek mengenai data biokimia, data fisik klinis Ibu, data antropometri Ibu, dan riwayat makan Ibu ya. Didapatkan hasil dari data antropometri, status gizi Ibu ini normal dengan IMT 23,3. Ya, alhamdulillah normal. Iya Ibu, dan data biokimia Ibu di sini yang bermasalah adalah pada gula darah. Gula darah Ibu tinggi, yaitu datanya 226, dan kolesterolnya juga tinggi, yaitu 232. Iya. Dan ini juga pada riwayat makan, mungkin Ibu lebih menekankan pada pengurangan penggunaan minyak, juga pengurangan penggunaan gula. Iya. Selanjutnya mungkin kolesterol ini kan bisa terjadi karena asupan makan juga ya Bu. Jadi mungkin sebisa mungkin kita menurunkan asupan makan yang berminyak tadi untuk menurunkan kolesterol ini. Lalu pengurangan terhadap penggunaan gula untuk menurunkan kadar gula darah ini. Oke Bu, dimengerti? Iya, mengerti. Izinkan saya untuk menghitung perhitungan kebutuhan Ibu sehari ya Bu ya. Oh iya, monggo silahkan. Oke, izinkan saya sebentar. Sebelum itu Ibu boleh sambil membaca leaflet ini. Oh iya, makasih ya, Mbak. Sama Ibu. Baik Ibu, ini saya sudah selesai menghitung kebutuhan gizi Ibu sehari. Di sini saya dapatkan berdasarkan dari data asupan makan dan data biokimia juga fisik klinis Ibu serta data antropometri Ibu. Di sini saya menyimpulkan untuk merekomendasikan Ibu diet rendah karbohidrat, diet rendah lemak, dan juga rendah kolesterol ya Bu ya. Iya, mengingat gula darah Ibu dan kolesterol Ibu yang tinggi. Dan di sini saya sudah melakukan perhitungan untuk status gizi Ibu di sini diperlukan kalori per harinya itu 1.700 kalori Bu.
Oh, gitu. Iya, Ibu. Dan untuk karbohidrat, di sini saya menyarankan untuk penggunaan karbohidrat yang rendah, mengingat gula darah Ibu seperti tadi, yaitu saya menganjurkan untuk karbohidratnya per hari 233,75 gram atau mungkin bisa dibulatkan menjadi 235 Itu gram per kira-kira hari. seberapa ya, Mbak? Ini Kalau nasi? kira-kira seperti 3 centong nasi, Ibu. Oh, Iya. gitu. Selanjutnya, di sini juga tujuan dari diet ini adalah untuk menstabilkan kembali gula darah serta kolesterol ibu yang tinggi tadi dan mempertahankan status gizi ibu yang sudah tergolong normal ya Bu ya. Iya, Mbak. Serta kita di sini juga menghindari adanya komplikasi atau penyakit yang menghindari adanya komplikasi akut yang nantinya mungkin bisa terjadi jika ini terus dibiarkan. Gitu. Iya Ibu. Jadi di sini saya menyarankan beberapa bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Seperti karbohidrat, mungkin Ibu bisa menggunakan karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, singkong, kentang, ubi, juga jagung, namun dibatasi untuk penggunaan nasinya ya Bu ya. Oh, gitu. Iya Bu. Mengingat nasi juga memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi, lalu yang tidak disarankan adalah yang mengandung banyak gulanya ya Bu ya. Iya. Oke, lalu untuk protein hewani di sini saya menyarankan protein yang rendah lemak seperti ikan, lalu ada ayam tanpa kulit, itu bagus untuk dikonsumsi Bu. Betul. Lalu hindari penggunaan ikan atau ayam, daging yang diawetkan ya Bu ya. Oh, iya. Yang kalengan itu ya, Mbak? Iya, seperti sarden mungkin. Iya. Lalu untuk Kornet gitu juga ya? Iya, betul Ibu, itu dihindari dulu ya Bu ya. Iya. Untuk protein nabati di sini saya menganjurkan penggunaan tempe, tahu, kacang-kacangan, namun saya sarankan untuk tidak digoreng ya Bu ya. Mungkin bisa dilakukan pengolahan yang lain seperti direbus mungkin. Dikukus ya? Iya, dibacem, itu juga tidak gitu apa-apa. ya. Baik Ibu, iya. Lalu selanjutnya untuk minyak, ini saya anjurkan untuk mengurangi penggunaan minyak kelapa Bu. Karena mengingat 1 sendok minyak kelapa itu mengandung 5 gram lemak, 5 gram lemak. Sedangkan di sini lemak kebutuhan ibu hanya 28,3 gram saja per harinya. Oh, gitu. Iya Ibu, betul. Mungkin saran saya penggunaan minyaknya itu bisa seperti minyak jagung atau minyak zaitun, atau minyak wijen juga tidak apa-apa. Lalu untuk selingannya, saya menyarankan selingan sehat ya Bu ya, mungkin bisa dari jus, smoothies, atau yogurt, seperti itu. Apakah mungkin Ibu ada saran lain yang Ibu suka? Kacang hijau, apakah Ibu menyukainya? Iya. Nah, itu juga bisa dijadikan seperti selingan ya Bu. Untuk buah-buahan kan di sini tadi berdasarkan data asupan makan, saya menangkapnya Ibu menyukai macam-macam jenis buah ya Bu ya. Jadi itu baik, mohon dipertahankan. Untuk sayurannya juga varian Ibu tadinya untuk asupan makan juga sudah baik, bervariasi. Jadi tetap dipertahankan ya Bu. Ya Mbak. Oke. Jadi untuk pembagian makannya adalah 3 kali dengan 2 selingan ya Bu. Dimengerti Bu? Iya. Sarapan, makan siang, dan makan malam. Di sela-sela ini misalkan di jam 10 itu Ibu bisa makan camilan atau selingan yang lain. Namun hindari yang penggunaan gula-gula seperti yang manis-manis mungkin. Ya, dan goreng-goreng ya. Dan goreng-goreng, betul sekali Bu. Dan untuk selingan siangnya atau sorenya ini bisa di jam 4 atau sekitaran jam seperti itu. Di sini juga saya menyarankan untuk lauk hewani itu bisa dari ikan kembung Bu atau telur ayam. Namun diingat kembali telur ayam bisa digunakan, namun alangkah baiknya yang dikonsumsi jika putihnya saja. Karena gitu. Iya, karena apa tadi Bu? Karena yang kuning banyak kadar lemaknya. Iya, betul. Baik, mungkin lalu selanjutnya saya perlu mengingatkan kembali untuk Ibu mengurangi penggunaan teh ya Bu. Oh iya. Terutama teh dengan gula yang tinggi. Lalu tingkatkan lagi untuk penggunaan
untuk konsumsi air putihnya ya Bu ya, Iya. untuk mencapai 18 gelas per harinya. Iya. Saya rasa sudah, apakah dari Ibu ada yang perlu ditanyakan? Saya rasa cukup. Sudah cukup jelas. Baik, apakah dari sesi konseling kita kali ini, apakah Ibu telah menangkap dan menyetujui apa yang telah saya katakan? Iya. Apakah Ibu sanggup dengan diet yang diberikan, Bu? Iya. Sanggup. Baik, saya rasa sudah cukup ya Bu ya. Ini ada lembar yang bisa Ibu bawa dengan leaflet juga untuk bahan referensi Ibu di rumah. Juga bisa untuk belajar-belajar di rumah Bu. Lalu ini. Iya, terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Jadi untuk monitoringnya nanti saya tunggu 1 bulan ke depan ya Bu ya. Iya. Jika gula darah Ibu dan kolesterol Ibu turun, maka kita lakukan intervensi lanjutan. Namun apabila gula darah Ibu dan kolesterol Ibu justru naik, maka kita akan evaluasi kembali, kita intervensi ulang lagi ya Bu ya. Oh gitu. Dimengerti Bu? Iya. Baik, saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Semangat untuk dietnya ya Bu. Terima kasih Mbak. Sama-sama Ibu.